Jangan sampai ragu-ragu bahwa Tuhan. Kemudian tanamkan akidah iman tauhid itu kepada anak kemenakan kita. Jangan sampai bertukar akidahnya gara-gara ikut merayakan hari raya dan bukan hari raya Allah. Iman ulama kita jangan ditanya. Buya Hamka rela melepas jabatannya sebagai Menteri Agama asalnya tak mengucapkan selamat Natal ke orang di agama sebelah. Tapi Menteri Agama kita kini nya satu marayuan itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi khalaqas samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Shadaqallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tiada kata yang pantas kita ucapkan selain kalimat puji dan syukur kepada Allah. Tanpa terasa hari ini kita berada di Jumat terakhir di bulan Desember tahun 2025, dan pada Jumat yang akan datang kita sudah berada di Jumat pertama tahun 2026. Begitu cepat dan begitu singkat waktu berlalu. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita masih dipertemukan oleh Allah dengan Jumat-Jumat berikutnya. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap Jumat kita diajak oleh khatib untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Sebab orang yang paling baik, orang yang paling agung, orang yang paling mulia di antara seluruh umat manusia bukan orang yang paling tinggi pangkatnya, bukan orang yang paling kaya, paling banyak hartanya, bukan orang yang paling ternama dan viral di dunia, akan tetapi inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Umar bin Khattab pernah berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitung dirimu, inok manuangan semua amal dan kesalahan yang pernah kamu lakukan. Qabla an tuhasabu, sebelum nanti engkau akan dihitung, engkau akan dihisab atas semua apa yang kamu lakukan selama hidup di dunia ini. Ini adalah Jumat terakhir tahun ini. Insya Allah Jumat depan kita sudah berganti tahun 2026. Kaum muslimin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa rasulnya dan perlu kita eto, yang perlu kita evaluasi dan perlu kita muhasabah.
Satu, surat Toha ayat 14 di awal khutbah sudah kita bacakan tadi. Yang inti dari ayat itu yang pertama adalah memurnikan, memantapkan, mengokohkan tauhid, akidah, iman kita tetap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali 2025 masih ada di antara wak nan bercampur akidahnya dengan lain. Ketika wak minta berdoa ke Allah, minta tolong, sedangkan di luar masjid kita pun masih minta tolong kepada selain Allah. Di dalam masjid kita tinggalkan semua atribut dunia kita, tetapi ketika di rumah awak percaya je jimat, awak percaya je kiramat, awak percaya je dukun, kita masih menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka iman kita masih goyah, iman kita masih belum stabil selama 2025. Untuk menyongsong 2026, maka buang semua kemusyrikan itu. Wa'budullah, sembahlah hanya Allah. Wala tusyriku bihi syai'an, jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pondasi utama kita adalah iman. Dakwah Nabi di Mekah 13 tahun dia tidak mengajarkan sholat. Alunnya ajaran Nabi itu sembahyang. 13 tahun Nabi berdakwah, dia mengajarkan bagaimana kita memantapkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memantapkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ragu-ragu bahwa Tuhan. Kemudian tanamkan akidah iman tauhid itu kepada anak kemenakan kita. Jangan sampai bertukar akidahnya gara-gara ikut merayakan hari raya dan bukan hari raya Allah. Iman ulama kita jangan ditanya. Buya Hamka rela melepas jabatannya sebagai Menteri Agama asalnya nak mengucapkan selamat Natal ke orang di agama sebelah. Tapi Menteri Agama kita kini hanya satu marayuan itu. Iman itu tidak bisa ditawar-tawar. Tasyabuh namanya di dalam Islam. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, kata Nabi. Siapa yang menyerupai suatu kaum, makanya masuk, tergolong di dalam kaum itu. Sebentar lagi akan berganti tahun, akan banyak nerjun kembang api tabang lagi. Dan itu bukan tradisi umat Islam. Maka tunjuk ajari anak kemenakan kita, jangan sampai ikut latah, ikut-ikutan dengan tradisi yang bukan kebiasaan diajarkan oleh Islam. Kaum muslimin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang jadi pegangan utama kita adalah iman. Basikan kareh, susah dimusnahkan, susah ditaklukkan. Akan tetapi sehebat-hebat basi, jauh lebih hebat api gitu. Sakareh-kareh basi lunak oleh api. Api kan luar biasa dahsyat, bisa meluluh lantakkan, bisa menghanguskan. Dalam sekejap bangunan 70 lantai hangus terbakar. Tapi sehebat-hebat api ternyata bisa padam oleh air. Kiranya air lebih hebat. Sekuat dan sekokohnya hutan, tebing, bangunan, aspal luluh lantak dalam sekejap oleh banjir bandang, Galodo dan Kebatang. Sampai hari ini masih ada daerah-daerah yang belum terjamah oleh para relawan oleh pemerintah. Di Aceh, Tamiang dan sekitarnya, di Sumatera Utara, bahkan di kampung kita di Pelepayan dan sekitarnya. Kaum muslimin, air lebih dahsyat ternyata daripada api. Tapi sehebat-hebat air ternyata dia menguap juga. Nah, yang kata menjadi awan. Langit yang cerah berubah jadi mendung. Hari nan tarang galok sekutiku, sehingga dunia ini terasa gelap. Sehebat-hebat awan ternyata dia bergerak, didorong, ditiup, diambui di angin. Ternyata angin pun jauh lebih hebat daripada awan.
Kiranya sehebat-hebat angin tadi itu, mentok awan di pegunungan, di daerah perbukitan, berhenti awan sampai di situ. Tidak kalau angin mampu hilang, berhenti sampai di bukit. Hebat, kuat, kokoh bukit dan gunung itu. Ternyata jauh lebih hebat orang nama manusia, makhluk yang bernama nafsu di dalam diri manusia. Satu ekor gajah nantagok gadang itu hanya bisa mampu menumbangkan satu kayu dan segadang burung. Tapi ketika nafsu serakah manusia yang berbicara, satu manusia bisa meluluh lantakkan cie gunung Merapi, cie gunung Segalang. Kenapa? Karena ada nafsu di dalam. Ternyata nafsu jauh lebih hebat daripada gunung dan kuat dan kokoh itu. Maka ada yang lebih hebat daripada nafsu pada diri manusia. Apa dia? Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa mengalahkan iman. Kalau iman yang berbicara, insya Allah rahmatan lil alamin, jadi rahmat untuk semua alam. Hutan yang tadi gundul kini hijau boleh, sawah yang tadi kariang kini baraiye boleh. Kaum muslimin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah turunkan hujan ini sebagai berkah dan rahmat. Walau amana ahlal qura wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal. Kalau beriman penduduk suatu negeri, kami turunkan berkah dari langit, kami munculkan berkah dari bumi. Kalau beriman kepada Allah. Tapi kalau nafsu serakah yang diperturunkan, itu yang disebutkan oleh Allah. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nampak jelas kerusakan di darat dan di laut akibat ulah tangan manusia. Maka kalau iman sudah bicara, insya Allah amanlah dunia ini. Yang kedua, yang perlu kita evaluasi masih di dalam surat Toha ayat 14 itu dikatakan oleh Allah, wa aqimis salata li zikri. Evaluasi yang kedua adalah sejak selama 2025 sudah berapa ibadah salat wajib awak yang wak kerajuan, lah berapa banyak yang wak tinggal. Yang 5 waktu okey lah, yang belum 5 waktu ansu-ansu lah lain. Kaum muslimin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, laki-laki tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Asal dia balik berakal, maka tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Tidak ada alasan untuk tidak sholat. Ada satu dosa yang orang menganggap itu biasa saja, padahal itu adalah dosa besar, yaitu dosa meninggalkan sholat. Maka 2025 sudah berlalu, kita buka lembaran baru untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selama itu mungkin sekali sejumat hadir di masjid untuk sholat berjamaah. Sampai hari itu, mulai hari itu kita rutinkan minimal 3 kali sehari semalam, maghrib, isya, subuh. Karena mungkin zuhur dan asar adonan sedang diparah, adonan sedang diatir-oto membawa oto, adonan sedang diladang, adonan sedang disawar, dan tak terkaja untuk sampai ke masjid sholat berjamaah. Kaum muslimin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanlah rutin 5 kali sehari semalam, tambah dengan yang sunnahnya. Masuk ke dalam masjid, sebelum duduk tahiyatul masjid dulu 2 rakaat, ditambah sholat sunat wudhu 2 rakaat, sholat sunat taubat 2 rakaat. Banyak ibadah sholat yang bisa kita lakukan. Kaum muslimin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau boleh dianalogikan, Islam itu terdiri dari 5. Rukun Islam itu ada 5. Ada syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga puasa, yang keempat zakat, yang kelima haji. Haji dan kelima bagi yang mampu saja. Tidak mampu, tidak wajib haji, tidak usah dipaksakan, dan wajibnya sekali seumur hidup. Dan tidak mampu, tidak usah naik haji. Ada ibadah salat sunat sebelum subuh 2 rakaat, yang ibadah kalau kita kerjakan sama dengan menunaikan ibadah haji, bahkan lebih baik dari dunia dan seisinya.
Nggak sanggup haji, nggak usah haji. Zakat itu diperuntukkan untuk orang yang berkecukupan. Hartonya ketika dihitung cukup, misalnya keluarkan zakat. Kalau bangsa awak bukan mengeluarkan zakat, menerima zakat kok. Tidak wajib zakat. Kalau harta tak cukup, tidak wajib mengeluarkan zakat. Yang ketiga, puasa. Puasa kok faman kana minkum maridan aw ala safarin. Siapa yang sakit, siapa dalam perjalanan, boleh tak puasa? Sakit manahun, bayar pilihan saja, tak usah puasa. Kaum muslimin jemaah yang dimuliakan Allah, haji tak sanggup, pitih tak ada, awak bangsa tak usah haji. Zakat tak bisa mengeluarkan, lantaran harta terbatas, dapat pagi habis siang, dapat siang habis sore. Pak cara membayar zakat, menerima zakat kan? Puasa untuk itu sakit, kepanjangan sudah tak usah puasa, ganti dengan fidyah atau ganti nanti di hari ketika sudah sehat. Kemudian yang kedua adalah sholat. Sholat dia tak bisa diganti. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat. Ini Islam misal. Kita pegang dengan 5 ini kokoh. Haji tak bisa, boleh lepas. Zakat tak sanggup, boleh tak zakat. Puasa masih sakit-sakitan, Islam masih bisa kita pegang. Tetapi ketika sholat kita tinggalkan, lepaslah Islam dari diri kita. Modal masuk surga itu tak cukup dengan syahadat saja. Maka bagaimanapun kondisi kita, maka sekali-sekali jangan pernah meninggalkan sholat. Baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sulit. Kita lihat video-video warga Aceh Tamiang yang rumahnya tak ada, tapi mereka ketika menerima bantuan dari para relawan itu, ledo sajadah untuk kami, ledo telakuannya Pak, ledo Quran. Mereka masih kokoh menjaga iman dan ibadah sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan tinggalkan sholat. Sholat bagaimanapun kondisi. Dengan protes, Pak Ustaz, ambo sholat di pikiran ke mahkamah jauh lebih baik badan sholat walaupun pikiran ke mahkamah, kata Ali bin Abi Thalib, daripada orang ke mahkamah tapi tidak sholat. Yang boleh tak sholat itu salah satunya adalah orang hidup, tidak sholat. Lepas kewajiban dia untuk tidak sholat. Yang kedua, anak-anak yang belum balik, belum berakal, belum pandai membedakan kok punya bol, kok punya orang, tak tahu dia. Kemudian yang ketiga, perempuan yang haid atau nifas berhalangan, tak wajib sholat, bahkan haram kalau sholat. Selebih daripada itu, awak laki-laki di KCN anak-anak lamba jakun, lamba sumui, lamba jakun. Di KCN orang gila, lain waras. Di KCN manusia pakai serap panjang, tak mungkin. Maka tidak ada kewajiban untuk tidak mengerjakan sholat. Mulai hari ini 2026 kita doakan akan lebih baik daripada 2025 ya. Evaluasi ketiga, selama 2025 agaknya sabara banyaklah amal soleh nanti itu kerajaan di luar sholat dan amalan pokok. Sidakkah awak mengajar menuju ajari anak kemanakah, menjalin hubungan silaturahim dengan kerabat-kerabat awak, jo tetangga awak, dengan partner, sampai awak bekerja dan lain sebagainya. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Asri, sangat hafal dia, wal asri, demi waktu asar, demi masa, kata Allah. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Satu waktu merugi. Illal ladzina amanu, kecuali yang beriman, wa amilus sholihat, dan beramal soleh. Khairun nas anfa'uhum linnas, kata Nabi. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Ada orang yang mengukur sukses itu ketika aku punya rumah 2 tingkat, ketika aku punya auto rancang, ketika aku punya pasangan hidup yang menyenangkan. Tapi berdasarkan hadis tadi, ternyata definisi bahagia itu adalah, definisi sukses itu adalah bara banyak orang senang bahagia gara-gara kehadiran awak.
Lah berapa banyak manfaat yang bisa kita tebar kepada orang di sekitar kita. Maka datanglah seperti batang ubi di macam paantun buah. Jangan datang seperti benalu ketika inggok jadi penyakit dia tampil dan inggok tadi. Kaum muslimin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita evaluasi mantapkan iman. Buang semua kemusyrikan itu. Kok ada jimat pakai jimat itu. Kok ada sesuatu campaan sesuatu. Kok ada ilmu kebal buang. Minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, betulkan sholat, rajinlah sholat, berjamaahlah sholat, dirikanlah sholat, tambah dengan sholat-sholat sunat. Yang ketiga, perbanyak amal soleh. Amal soleh itu tidak cukup hubungan kita dengan Allah saja. Hubungan vertikal, ya Allah, tapi hubungan horizontal itu sesama manusia. Hablum minallah rancak, hablum minan nas pun rancak. Mudah-mudahan diberikan kebaikan oleh Allah untuk awak di 2026. Semua amal ibadah kita di 2025 diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah inni usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami berada pada hari Jumat, hari yang agung, hari yang berkah, hari yang mulia ya Allah. Dan hari ini adalah hari Jumat terakhir di 2025 ini. Oleh karena itu ya Allah, kami sadar dengan sepenuh hati kami bermohon, sesungguhnya tak satu pun dari kami yang luput dari dosa dan kesalahan. Oleh karena itu ya Allah, Engkau ampuni segenap dosa dan kesalahan kami selama 2025 ini. Ya Allah ya Rabb, Engkau ampuni juga dosa dan kesalahan kedua orang tua kami ya Allah. Andai mereka masih hidup, izinkan kami membahagiakan mereka. Andai mereka sudah mendahului kami, Engkau berikan mereka tempat terbaik di sisi-Mu. Andai kuburan mereka dalam keadaan sempit, Engkau berikan kelapangan. Andai mereka dalam keadaan sulit, Engkau berikan kemudahan. Andai kuburan mereka dalam keadaan gelap, Engkau berikan cahaya. Andai kuburan mereka dalam keadaan panas, Engkau berikan kesejukan-Mu. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa agsilhum bil ma' was-salji wal barad wa naqqihim minal khataaya kama yunqqa as-sawbul abyadu minad danas wa abdilhum daran khairan min darihim wa ahlan khairan min ahlihim wa zawjan khairan min zawjihim wa qihim fitnatal qabri wa azaban nar. Ya Allah ya Rabb, sebentar lagi kami akan memasuki tahun baru ya Allah. Oleh karena itu jadikan iman dalam hati kami dari hari ke hari semakin kuat dan semakin kokoh. Jadikan iman dan tauhid kepada anak dan keturunan kami iman yang kuat dan kokoh pula ya Allah, sehingga mereka menjadi generasi-generasi yang taat kepadamu dan sayang kepada kami. Ya Allah ya Rabb, Engkau kabulkan setiap doa terbaik kami. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa zkurullahal 'azim yazkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la zikrullahi akbar.